Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Teman-teman, hari ini kita akan bahas dua project koin ya, yaitu adalah AEVO ya dan juga Arbitrum. Jadi dua project ini benar-benar sulit banget untuk dibahas sebenarnya. Kenapa sulit? Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama adalah AEVO. Jadi kenapa saya bilang sulit? Karena AEVO buat dapetin sentimen itu sangat-sangat sulit, teman-teman. Ya, jadi terakhir kali ada bad news ketika bulan Mei kemarin AEVO melakukan unlock yang cukup besar. Teman-teman pasti udah tahu. Ya, ketika bulan Mei kemarin itu menyebabkan harga AEVO turun secara signifikan. Bentar ya, di mana bulan Mei? Nah, bulan Mei itu antara di sini sih, teman-teman. Nah, ini bulan Mei, Juni, ya kan, itu AEVO turun anjlok sangat-sangat signifikan. Sebenarnya ini bisa diantisipasi andai kata banyak orang yang sudah mengetahui info terkait dengan unlock token yang akan dilakukan. Namun masalahnya adalah AEVO mengabarkan hal tersebut sangat mendadak ya. Jadi tiba-tiba aja ada unlock sangat besar yang dilakukan oleh tim mereka yang sebelumnya itu kan nggak ada unlock sama sekali, teman-teman. Tapi tiba-tiba di tanggal 14 Mei itu ada unlock sangat besar dari tim investor mereka ya. Jadi tim mereka unlock sekitar 200 juta AEVO, sementara untuk investor-investor awal di project AEVO itu unlock sampai 170 juta token. Jadi itu sangat-sangat besar. Belum lagi dilanjutkan di hari esoknya tanggal 15 ada DAO Treasury yang dibuka sekitar 300 juta token AEVO. Itu menyebabkan inflasi yang luar biasa pada token AEVO dan menyebabkan AEVO yang sebelumnya diperdagangkan di kisaran range $1 anjlok sangat parah sampai ke kisaran $0,3 saja. Jadi itu tragedi yang terjadi pada AEVO dan hari ini pergerakan hari AEVO masih berada di kisaran range $0,3. Nah, di sini aku mau kasih lihat ke teman-teman ya, ada beberapa hal yang dilakukan oleh AEVO belakangan ini. Nah, buat tambahan informasi nih, AEVO kan merupakan sebuah project decentralized exchange khusus di market futures. Jadi orang-orang bisa melakukan trade ya di AEVO, teman-teman, mirip seperti teman-teman trade di exchange lainnya. Nah, itu mereka baru aja ngadain trading kompetisi. Trading kompetisi ini berhadiah sekitar 25.000 Eigenlayer. Teman-teman bisa trade dengan besar-besaran volume. Ya, yang paling besar mengikuti trading ini mulai dari periode 2 Oktober sampai dengan 16 Oktober nanti akan memperoleh hadiah rewardnya. Itu. Kemudian teman-teman juga akan ada periode keduanya di tanggal 16 Oktober sampai 30 Oktober nanti. Itu jadi ada trading kompetisi lah istilahnya, guna untuk meningkatkan lebih banyak transaksi yang terjadi di AEVO. Ini adalah upaya dari AEVO sendiri untuk memperkenalkan ya project mereka kepada para konsumen, para komunitas, sekaligus juga mendongkrak pergerakan harganya. AEVO juga ketika crash kemarin di bulan Mei tersebut ya, itu juga mendapatkan aliran investasi dari Binance Lab. Ya, Binance sempat invest dan waktu itu menyebabkan harga AEVO sedikit mengalami kenaikan. Tapi tidak berlangsung lama, AEVO kembali lanjut drop. Nah, ini disebutkan oleh founder OKX ya, yang menjadikan AEVO sendiri sebagai salah satu contoh, teman-teman. Jadi OKX founder, salah satu OKX founder itu mengatakan untuk mereduce holding ya, dan juga berhati-hati dalam hal melakukan trade khususnya di altcoin, teman-teman. Jadi ya beliau ini mengakui ya, jadi dari founder founder dari OKX yaitu Starsu itu mengakui bahwasanya yang namanya project altcoin itu memiliki resiko yang lumayan tinggi, apalagi altcoin tidak semuanya punya fundamental yang bagus. Even sebuah project dengan fundamental bagus pun juga tidak akan luput dari yang namanya crash ya ketika marketnya turun. Sebab ada banyak hal yang mempengaruhi pergerakan kripto. Ya, jadi disarankan kalau teman-teman memang pengen untuk masuk ke altcoin itu tidak melakukan investment secara jangka panjang. Ya, jadi kurangi holding. Maksudnya adalah teman-teman bisa masuk ke altcoin tapi dengan trading ya, dengan trading.
Di sini aku tidak tahu pasti tendensinya apa, apakah karena dia memang menyarankan orang-orang supaya, apa namanya, melakukan trade, ya, supaya, ya, transaksi bisa dilakukan dengan banyak ya, dengan masif, sehingga itu bisa meningkatkan hadiah ataupun pendapatan daripada exchange sendiri. Ya, karena kan exchange biasanya nyari dari trading volume atau transaksi fee perdagangan. Nah, itu biasanya, exchange dapat cuan dari sana. Ataukah ini tendensinya memang untuk menyelamatkan para investor dari yang namanya project-project yang bisa jadi tidak jujur, teman-teman. Gitu. Jadi, ya itu sebuah realita yang terjadi pada project IFO. Dan kalau kita perhatikan secara pergerakan chart, sebenarnya IFO ini sudah turun lumayan dalam. Ya, dan saat ini yang perlu kalian perhatikan adalah IFO punya area support all time low, bisa dibilang seperti itu, di kisaran 0,29. Area tersebut mungkin saja bisa menjadi sebuah area support yang cukup kuat karena selama ini IFO belum sama sekali berdagang di bawah level tersebut. Jadi anggapannya level ini adalah level yang berpotensi untuk menjadi fondasi yang bagus untuk IFO. Karena yang namanya market turun tidak selamanya turun, naik pun tidak selamanya naik. Begitu juga dengan project IFO yang sudah turun lumayan dalam. Saya rasa momentumnya pasti akan ada ketika nanti waktu ketika pergerakan harganya sudah mulai mengalami recover. Entah itu karena sentimen dari makroekonomi atau justru memang market crypto yang sudah kemurahan harganya. Saya rasa momentum kenaikan itu pasti akan ada. Cuman masalahnya untuk saat ini kita belum bisa memastikan hal tersebut bisa terjadi. Tuh, ada juga beberapa temen yang kayak nanya karena katanya udah beli iPhone dari kisaran harga $1,1 karena dilihat iPhone ini udah cukup murah ya. Ketika dulu kan harganya ada di kisaran 3,6, ternyata udah turun ke $1, ternyata malah makin FOMO, teman-teman. Dan ya tidak bisa dipungkiri pergerakan harganya sudah drop lumayan signifikan. Namun kalau kita bicara secara teknikal, sebenarnya iPhone ini masih punya harapan untuk mengalami recover. Aku nggak bisa mastiin kalau dia bisa balik lagi ke kisaran $1. Mungkin akan sangat-sangat berat. Apalagi kalau kita melihat supply beredar iPhone saat ini, itu udah nggak kayak dulu. Supply beredarnya itu sudah sekitar 88%. Ya, jadi sekitar 881 juta token iPhone. Jadi udah banyak banget. Beda sama yang terjadi waktu sebelum bulan Mei kemarin, di mana supply-nya itu berkisaran antara 10% saja. Otomatis menggerakkan harganya, menaikkan harganya cenderung lebih gampang. Kalau untuk sekarang, ya ini agak berat, teman-teman. Tapi kita akan bahas potensi-potensi IFO. Yang pertama adalah level 0,29 merupakan level yang ideal buat teman-teman melakukan akumulasi karena area tersebut adalah area support yang beberapa kali memang menahan pergerakan IFO dari penurunan. Jadi bisa dipikirkan, bisa dianalisa kembali ya, apakah level tersebut menarik buat kalian atau enggak. Dengan ekspektasi pergerakan IFO bisa rally naik ke 0,43. Let's say kalau teman-teman bisa beli di kisaran harga 0,3, ketika dia mencapai 0,43 aja, itu cuannya sekitar 44%. Jadi lumayan buat trade, teman-teman. Apalagi dia sudah mendekati harga-harga support. Tuh, apakah nanti bisa rally lebih tinggi lagi? Ya menurut saya sih mungkin aja. Cuman balik lagi, probability-nya seberapa persen, teman-teman. Nah, itu yang kita harus perhatikan lebih lanjut. Dan secara pergerakan jangka pendek, sebenarnya pergerakan iPhone ini sedang konsolidasi sideways ya. Jadi area yang sangat krusial adalah 0,44. Andai kata iPhone berhasil menembus level tersebut, maka tren awal untuk kenaikan akan cukup bagus untuk pergerakan IFO ke depannya. Kita masih menunggu out season terjadi, teman-teman. Meskipun sampai sekarang masih belum ada sebuah peningkatan ya dari pergerakan dari altcoin. Ya, jadi sabar-sabar aja, yang udah sangkut lumayan tinggi. Menurut saya sih, kalau teman-teman berharap bisa balik ke harga wajar atau ke harga normalnya lah, kita bilang harga normalnya di atas $1 ya, itu agak berat, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman nggak melakukan DCA, saya rasa bakalan cukup sulit untuk bisa balik modal. Tuh. Oke, kita akan lihat gimana Arbitrum ya. Arbitrum hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp8.100. Arbitrum sendiri merupakan layer kedua dari Ethereum yang juga fungsinya semakin lama semakin banyak ya. Arbitrum punya supply total sekitar 10 miliar token, sementara yang beredar adalah sekitar 3,6 miliar saja.
Dilihat dari sentimen unlock. Unlock token akan dibuka secara bertahap setiap periodenya. Ini mayoritas sih untuk para investor yang melakukan staking Arbitrum mereka. Itu jadi unlock tokennya akan dibuka setiap bulan. Ini akan menyebabkan jumlah dari IFO makin lama makin meningkat di pasaran. Ini berarti akan berpeluang inflasi terhadap tokennya. Nah, secara periode IFO ini bakalan mencapai supply sekitar 7 miliar itu di 2027. Meskipun dia buka tokennya secara bertahap, namun jumlah yang dibuka sebenarnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu banyak dalam jangka waktu pendek. Jadi dibuka secara bertahap sehingga dianggap bisa memberikan kestabilan harga dalam unlock-nya, tidak menyebabkan dump yang signifikan terhadap tokennya. Arbitrum akan datang ke Indonesia di 19 Oktober. Ya, jadi bulan ini teman-teman dia akan ada, teman-teman bisa mesen nih tiketnya karena mereka akan datang ke Jakarta. Nah ini ARB iLink in Jakarta ya. Jadi akan ada acara gitu, mungkin teman-teman bisa ikutin programnya. Nanti teman-teman cari aja di luma/me ya, daftar di sini Arbilink in Jakarta di tanggal 19 nanti. Itu semoga nanti yang ikutan bisa dapat informasi-informasi ya dari developer atau dari devnya, siapa tahu bisa dapat bisikan nih kapan akan ada upgrade ataupun sentimen-sentimen bagus untuk Arbitrum ke depannya. Terus Arbitrum juga ada kerjasama dengan Magic Eden ya, salah satu penyuplai permainan teman-teman. Nah itu ada peluncuran game yang namanya adalah Eden Online. Ya, Eden Online ini disupport langsung oleh Ubisoft juga. Teman-teman pasti tahu yang suka main game, salah satu developer game Ubisoft. Jadi kerjasama ini adalah menggabungkan antara game dan juga dunia blockchain. Ini juga menjadi berita yang sangat-sangat bagus. Kemudian Arbitrum juga baru saja menyelesaikan upgrade mereka yaitu ARB OS 32. Ya, ini akan menjadi tonggak untuk keamanan yang lebih baik untuk Arbitrum. Kemudian juga fungsi-fungsi dan use case yang ditawarkan pun juga akan semakin luas. Teman-teman, jadi peningkatan ini tentu saja akan menjadi salah satu hal yang memperbaiki masalah-masalah yang sebelumnya terjadi pada jaringan dari Arbitrum yang memang sempat beberapa kali kena kena error karena saking padatnya transaksi. Kemudian juga ada resiko-resiko kejahatan di dalam proyeknya sendiri. Itu jadi diharapkan dengan adanya upgrade ini bisa memperbaiki situasi dari jaringan layer kedua dari Arbitrum ini. Kemudian kalau kita lihat juga dari berita yang lain ada Oasis melakukan expand ya ke Arbitrum mengadopsi Orbit Stack pada first layer mereka. Jadi ini adalah sebuah kolaborasi antara peningkatan layer 2 dan juga layer ketiga dari Ethereum. Jadi saat ini memang kalau kita lihat dari project layer kedua itu sudah berhasil bisa dibilang mengalahkan dominasi dari penggunaan layer 1 which is ini Ethereum, teman-teman. Jadi secara kasarnya adalah Arbitrum, Optimism, kemudian juga ada Base ataupun jaringan-jaringan lain yang ada di Ethereum ya itu secara secara jumlah transaksi itu sudah mengalahkan transaksi di Ethereum itu sendiri. Itu dan terlihat memang di beberapa di beberapa kesempatan project-project layer kedua itu sampai penuh, sampai overload saking banyaknya transaksi yang terjadi di atas blockchain mereka. Sehingga solusinya adalah ciptakan layer ketiga. Layer ketiga ini punya fungsi yang lebih spesifik lagi. Nah, dengan adanya dia kolaborasi dengan Oasis ini, kedepannya akan bisa menjadi sebuah solusi ya untuk hal-hal tersebut, khususnya yang berhubungan dengan transaksi gaming, teman-teman. Jadi ini peningkatan infrastruktur untuk Arbitrum. Itu sih beberapa updatean terbaru dari Arbitrum dan di Twitter sebenarnya nggak terlalu banyak ada pembaruan-pembaruan ya belakangan ini. Cuman kalau kita lihat dari engagement Arbitrum masih so far masih sangat-sangat baik. Artinya ekosistem komunitas masih cukup solid.
Lalu gimana nih untuk price action-nya? Apakah Arbitrum cukup menarik? Karena kalau kita perhatikan Arbitrum juga saat ini sedang berada dalam harga yang bisa dibilang all time low ya, teman-teman. Jadi Arbitrum diperdagangkan di kisaran level $0,52, setengah dolar ya. Pergerakan harganya cenderung drop memang sejak sebelumnya bisa diperdagangkan di kisaran $2,4 dan turun sampai $0,5 saja. Ini menunjukkan memang tekanan jual yang terjadi sangat-sangat signifikan pada Arbitrum kurang lebih sejak bulan Februari sampai bulan September terakhir. Dan ini merupakan sebuah level yang penting, yaitu di kisaran 0,46. Kenapa? Karena di level ini ARB sudah beberapa kali ketahan. Artinya adalah ada semacam buyer yang ready to buy untuk Arbitrum ketika berada di harga tersebut. Ini harganya udah mulai berat untuk turun, teman-teman. Tapi belum naik ya, artinya belum balik arah. Kita bisa saja mendapatkan indikasi kalau Arbitrum ini berpotensi untuk berbalik arah di kisaran harga $0,5. Jadi setengah dolar ini bisa jadi peluang kita untuk yang namanya recover harga. Semoga sih momentumnya saat ini, karena kalau kita lihat dari beberapa sentimen terkait dengan makroekonomi, ya kan, pemangkasan suku bunga merupakan sebuah narasi yang sangat-sangat bagus untuk pasar kripto, teman-teman. Cuman masalahnya sekarang ya market masih banyak yang fokus ke market China dulu ya. Market China sahamnya itu kan lagi recover naik. Jadi artinya investor-investor global lagi melirik saham-saham Cina. Jadi sementara kripto, komoditi ya masih belum dapat momentum kenaikan, teman-teman. Dilihat juga dari BTC Dominance, kalau kita perhatikan BTC Dominance-nya ini terus mengalami peningkatan. Jadi ini so bad lah, jelek banget buat altcoin-nya. Jadi ya itu momentum altcoin masih kita nantikan kapan dia akan masuk ke all time season atau justru malah tidak ada altcoin season ya. Jadi kalau kita lihat dari sini sih sementara pergerakan dari ARB masih sideways saja, teman-teman, antara range 0,6 sampai dengan 0,46. Semoga di level-level ini kita masih akan bisa mendapatkan akumulasi ya oleh para whales. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen untuk trade di Arbitrum, saran saya jangan FOMO, maksimalkan area support. Next support adalah 0,48 sampai dengan 0,46 untuk akumulasi dengan target resistance kisaran $0,61. Oke, sementara gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.